Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing fisika modern, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok H. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Pak Togar Kamilus Baho dengan 1, 17, 10, 30. Selanjutnya, ada Putri Awalia dengan NIM 01, 19, 10, 18. Dan saya sendiri, Wafik Adizari Tonang dengan NIM 01, 19, 10, 12. Baik, teman-teman, langsung saja penyampaian materinya, yaitu sebelumnya untuk materi kami yaitu grafen. Adapun topik outline-nya yaitu apa itu grafen, karakteristik grafen, metode yang dibuat oleh grafen, dan aplikasi grafen. Selanjutnya, untuk penyampaian materinya, saya persilahkan untuk Putri Awalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu grafen. Dimulai dari pengertiannya. Grafen adalah susunan atom karbon dalam kerangka heksagonal mirip dengan sarang lebah yang membentuk satu lembaran setipis satu atom. Grafen menjadi sangat menarik untuk dikaji karena memiliki sifat kelistrikan, termal, dan mekanik yang luar biasa. Sejarah grafen. Material grafen pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Rusia pada tahun 2004, yaitu Andrei Geim dan Konstantin Novoselov. Mereka membuat grafen dengan cara mengelupas lapisan-lapisan 13 kristalin atau karbon hingga skala mikrometer menggunakan selotip. Jadi selotipnya itu direkatkan pada karbon. Jadi mereka tuh dapat satu lapisan dengan orden nanometer dari karbon tersebut. Selanjutnya karakteristik grafen. Yang pertama struktur. Lapisan atom karbon ini membentuk kisi heksagonal. Struktur ini menyebabkan grafen memiliki sifat yang baik, antara lain mobilitas muatan yang tinggi dengan 2,3% kemampuan penyerapan cahaya, konduktivitas termal yang tinggi, kekuatan tarik tertinggi, dan luas permukaan yang besar. Yang kedua sifat, yaitu yang pertama bersifat konduktor listrik dan konduktor panas. Yang kedua tingkat resistivitasnya menuju 0. Yang ketiga, memiliki daya tahan terhadap tekanan sebesar 42 Newton per meter dibandingkan dengan baja. Dan lain-lainnya itu seperti kisi pada grafen yang memungkinkan elektronnya itu dapat menempuh jarak jauh dalam grafen tanpa gangguan. Lalu elektron pada grafen itu berperilaku sebagai partikel cahaya. Dan juga campuran 1% grafen yang dengan bahan plastik membuat bahan plastik itu bersifat menghantarkan panas. Selanjutnya, metode sintesis grafen akan dibacakan oleh Kak Togar. Oke, baik. Saya akan membacakan metode sintesis grafen. Yang pertama yaitu ada pengelupasan. Metode yang digunakan oleh Andrei Geim dan Konstantin Novoselov yaitu selotip direkatkan pada grafit lalu dikelupas sehingga di selotip tersebut ada lapisan tipis grafit. Yang kedua, reduksi grafen oksida atau GO. Tahapan sintesisnya adalah grafen oksida dilarutkan dalam air. Karena grafen oksida bersifat hidrofobik, lembaran-lembaran GO langsung terpisah dari kristal asalnya. Yang ketiga, dispersi dalam cairan. Metode ini, cairan yang digunakan adalah larutan surfaktan SDBS. Saat dilarutkan, grafik terlepas dengan sendirinya karena sifatnya yang hidrofobik. Lalu yang keempat ada metode unzipping multivalent
karena nanotubes dengan menggulung grafen pada arah tertentu sehingga membentuk tabung atau tube. Akan terbentuk karbon nanotubes multiwiled serta lapisan grafen yang digulung lebih dari satu. Yang kelima, pertumbuhan epitaksial. Metode yang menggunakan substrat sebagai bibit pertumbuhannya sehingga ikatan antara lembaran grafena bagian bawah dengan substrat dapat memengaruhi sifat-sifat lapisan karbon. Baik, untuk selanjutnya ada aplikasi grafen, yaitu ada transistor grafen dan ada baterai super grafen. Karena transistor grafen ini dapat diukir ke sirkuit elektronik kecil dengan transistor individu yang memiliki ukuran tidak lebih besar daripada itu. Terus untuk baterai super grafen, bentuk kapasitor bisa berbentuk sebuah baterai. Nah, kapasitor super ini bisa menyimpan listrik dalam jumlah jauh lebih besar dibanding kapasitor biasa untuk baterai. Next. Ada penggunaan grafen, yaitu yang pertama ada baterai, yang kedua night vision, yang ketiga pendeteksi bahan peledak, yang keempat rompi anti peluru, yang kelima ada chip kualitas super, yang keenam ada layar transparan terbuat dari baja, dan yang ketujuh ada membuat speaker lebih baik. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata kami dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.